Salam satu napas. Jud, selamat sekali. Salam satu napas. Jud, kami selamat sekali. Salam satu napas. Jud, kami selamat sekali. Suara Tunggal Sejati adil, saudara-saudaraku. Pada kesempatan hari ini, Kang Sucito, Bapak, sedulur semua, tanpa pembeda, tanpa pengecualian dimanapun sedulur Kang Sucito berada. Kang Sucito terima kasih sekali pada kesempatan hari ini Kang Sucito diberikan kesempatan untuk menyapa dulur-dulur semua. Dan pada hari ini Kang Sucito ditemani saudara kita Mas Irfan Kapani dan Mas Nom dari Jakarta. Mas Nom, Jakarta di mana Mas? Tangerang. Tangerang, Tangerang, Banten ya. Iya, Kang Sucito yang berada di posisi Wisma Blongsong, Mauna Bojonegoro, Jawa Timur, Indonesia. Ya, oke Mas, apa yang mau ditanyakan atau kita sharing memberikan darah-darahnya mohon. Baik, terima kasih Kang Sucito. Iya. Dari banyak dulur-dulur ini yang belum mengetahui nama Paguyuban ini. Sebagaimana diketahui Paguyuban ini namanya wujud jiwa sempurna. Iya. Munculnya ide itu dari kapan? Tujuannya untuk apa? Ya, makasih. Pertanyaan yang harus dijabarkan ya. Jadi apa tujuan dan kapan dalam konteks mendirikan Paguyuban Wujud Jiwa Sempurna? Sebenarnya Paguyuban Wujud Jiwa Sempurna ini Kang Sucito tidak ada keinginan mendirikan jadinya ya, tidak ada istilahnya. Nah, ketika Kang Sucito dalam tahapan perjalanan laku, ya, perjalanan spiritual, Kang Sucito didhawuhi supaya menyampaikan apa ya? Bukan peraturan, menyampaikan arahan untuk semua manusia yang ada di muka bumi ini harus bisa menemukan laku jati diri. Awalnya seperti itu ya. Terus di situ Kang Sucito didhawuhi untuk menulis ya, menulis pertama, menulis dalam ayo tulis gitu. Jadi Kang Sucito ambil kertas, disuruh ambil pulpen ya, tulis. Kang Sucito menerima dawuh, tulis. Apa yang harus ditulis Gusti? Tulis wujud. Jadi Kang Sucito dulu itu cerita awal dalam spiritual itu, dalam konteks perjalanan sudah bla 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 ya. Itu Kang Sucito disuruh ngambil, ayo sekarang ambil buku, kertas. Untuk apa Gusti? Sudah taruh di meja. Terus ayo sekarang ambil pulpen. Terus ambil tutup gelas. Nah, setelah itu ada di meja, terus Kang Sucito tanya, ini untuk apa Gusti? Gambar lingkaran seperti itu. Jadi terjadilah gambar lingkaran ya, gambar lingkaran seperti yang ada di ini ya. Mas Fani ambilkan biar nanti pena, ambilkan stiker ya. Itu benar-benar dikendali, artinya ini bukan karangan Kang Sucito, bukan. Tapi memang dari dawuh yang masuk untuk menggambar seperti itu dan diarahkan satu persatu seperti itu. Jadi realnya itu seperti ini ya. Kang Sucito itu waktu perjalanan spiritual atau puasa itu nggak ada keinginan mendirikan paguyuban seperti ini enggak. Jadi setelah menggambar lingkaran ya, tutup gelas itu terus Kang Sucito suruh ambil garis tengahnya. Ayo dikira-kira ya. Ini garis perapatan ya. Untuk senternya. Nah, senternya ya. Jadi gini, terus gini seperti tambah. Terus di situ kan hurufnya jadi dipandu. Ya, jadi seperti ini. Nah, ini ya. Jadi disuruh buat lingkaran. Jadi yang aslinya kan seperti ini, buat lingkaran. Agak ini ya. Jadi lingkaran ini. Nah, setelah terjadi lingkaran ini disuruh ambil garis, tapi tidak boleh ditulis, tidak boleh dicoret, tidak boleh di garis. Hanya disuruh kira-kira tengah-tengahnya mana, gini, antara sini dan sini. Terus yang sini, ini huruf J.
paling tengah sini huruf J. Oh, disuruh duluan J. Disuruh duluan J. Ya. Jadi tulis J. Nah, tanda tanya apa Gusti maksudnya? Sudah tulis. Terus langsung ditulis wujud. Nah, jadi di sini nulis W U ya. Terus sini nambah U D. Nah, setelah tulisan wujud jadi, terus mau kasih apa lagi? Nah, dawuh seperti itu. Mau kasih apa lagi? Tapi ini bahasa Jawa ya. Tapi kita menyampaikan bahasanya supaya nanti mungkin ada saudara-saudara kita yang pengen ngerti, jadi kita bisa enak. Setelah itu di sini disuruh nulis jiwa, tulis J. Jadi Kang Jito nggak ngerti apa alasannya apa setelah itu. Ini tulis jiwa. Nanti di sini jiwa sempurna. Nah, dalam ejaan bahasa menurut tata bahasa yang benar kan sempurna, ya kan? U kan ya. Kang Jito nggak bisa, tidak boleh, harus U. Tak tulis U ya, tak huruf U, nggak boleh, tetap dilingkari. Ya. Sampai diulang lagi, karena Kang Jito menginginkan U. Iya. Paham ya? Ayo bikin lagi, seperti ini. Dan akhirnya sempurna. Nah, terus setelah ini, terus apa lagi? Tidak tahu Gusti. Kasih angka 8. Nah, tulis angka 8 di sini nih. Itu yang nyuruh juga dawuh. Iya, dawuh. Jadi Kang Jito kan nggak ada pemikiran apa ini apa nggak ngerti. Setelah ini terus apa lagi Gusti? Terus Kang Jito dipraktekkan gerakan ini apa namanya ini sedepo ya, sedaplang ya. Jadi seperti ini. Terus ini terus digerakkan seperti ini. Tak, nah, gambar tangan seperti ini. Nah, setelah itu gambar seperti ini. Nah, ini ya. Jadi awalnya seperti itu, akhirnya terjadi ini. Setelah itu, ya kan, Kang Jito disuruh naruh. Selesai kan? Naruh. Terus disuruh mengartikan, membaca. Artinya apa ini semua? Terus kamu tahu makna ini, bagaimana prakteknya, bagaimana perjalanannya, apa isinya seperti itu. Ya tidak tahu Gusti. Ini wujud itu adalah pengaplikasian dalam ucapan. Semua yang kamu ucapkan itu harus wujud, nyata, real, jelas, apa adanya, ya kan? Jiwa itu kan ada di 5 alam, tapi dulu bukan gitu. Jiwa itu hanya ada di dalam hidup penjiwaan. Ya, sempurna. Semua kalau ucapan kamu sudah jelas, sudah gamblang, di situ penjiwaan kamu akan sempurna, akan bisa menjabarkan semua apa yang ada dalam ucapan, kan gitu. Nah, diterangkan tapi itu banyak. Terus angka 8 ya, angka 8 apa maksudnya gitu? Angka 8 adanya di ini. Nah, ini angka 8 hidung dan mulut. Nah, Kang Jito kan tanya, loh apa alasannya hidung dan mulut? Manusia ini yang paling kompleks adalah ini yang paling kompleks ya. Jadi mata juga penting, telinga juga penting, tapi lebih utama hidung dan mulut, lebih utama itu. Jadi dijelaskan luas ya, kalau ini dijelaskan sampai lebar, panjang lebar ya. Terus tangan ini ya, ini menggambarkan kamu dan aku ketemu menjadi satu. Nah, ini aku pengertiannya yang ngasih dawuh. Dan kamu adalah yang tak kuasa, kan gitu. Makanya ada bahasa aku iki kowe. Kamu itu adalah aku. Jadi kamu ada karena tak kuasa. Kuasaku ada karena ada kuasa untuk menguasai kamu. Kan gitu. Nah, itu jawabannya tapi luas ya seperti itu. Nah, itu. Jadi awalnya seperti itu. Terus setelah Kang Jito dalam tahapan spiritual terus berjalan seiring waktu, nah dikenallah dengan dulur-dulur ya, dulur-dulur yang lama-lama itu. Nah, jadi Kang Jito dulunya hanya lingkaran ini saja, wujud jiwa sempurna ini ya, yang tambahan ini sudah tahapan akhir, sudah lama lagi ada tahapan penyempurnaan. Penyempurnaan itu
dari Kang Sujito sendiri atau dari ya dari dawuh, dari tapi semuanya nggak bersamaan dengan yang ya, jadi seiring waktu disempurnakan lagi gitu, istilahnya seperti itu ya. Jadi untuk kebenarannya Kang Sito mendirikan ini tidak ada istilahnya ya kan, tidak ada, jadi nggak ada keinginan. Terus tibalah Kang Sito dikenal saudara banyak, terus akhirnya dulur-dulur sama musyawarah bagaimana masukan dari dulur-dulur bagaimana kalau lagu yang diajarkan Kang Sito ini dibuatkan wadah atau tempat ya, atau izin atau bagaimana melalui apa. Nah Kang Sito ditanya dari sekian banyak masukan dulur-dulur, ya tetap itu wujud jiwa sempurna itu menjadi nama paguyuban. Ya, terima kasih Kang Sito. Ya. Dan kalau ada yang nanya ini, apa sih syaratnya untuk bisa ikut masuk menjadi, ya artinya menjadi bagian dari paguyuban wujud jiwa sempurna ini? Ada syarat khusus tidak? Bagi saudara-saudara yang mungkin menginginkan jadi warga atau anggota atau ingin mengikuti laku dalam paguyuban wujud jiwa sempurna, syarat utamanya sebenarnya gampang ya. Pertama, kita mempunyai etikat baik ya, mempunyai etikat baik. Nah, etikat baik itu kita berikan kepada bagaimana cara kita berinteraksi dulu ya. Jadi kita berinteraksi menginginkan apa di situ ya kan. Setelah menginginkan, mungkin aku ingin mengertikan laku wujud jiwa sempurna itu seperti apa ya. Nggak harus tanya Kang Sito, enggak. Semua dulur-dulur sudah tersebar di mana-mana dan setiap wilayah provinsi hampir ada saudara-saudara kita. Jadi di situ ada, tapi nanti ada istilah nomor kontak apa itu ya. Jadi kita intinya kalau kita sudah mau dalam konteks melakukan perubahan hidup lebih baik ya kan, untuk kita bersosialisasi di masyarakat, kebersamaan, toleransi ya, itu sudah bisa ya, dengan cara kita arahkan dengan konteks laku, yaitu ada istilah mengenal napas 3 kali ya, napas 3 kali, terus mengucapkan wujudkan Islam sebagai itu napas 1 kali. Nah itu syarat utama ya. Jadi ada kemauan baik ya, ketulusan ya, supaya kita merubah kehidupan ini agar menjadi lebih baik ya, seperti itu. Untuk merubah kualitas hidup. Ya, bahasanya seperti itu ya, merubah kualitas hidup. Nah, apakah artinya kalau misalnya sebuah paguyuban atau organisasi atau paguyuban biasanya kan ada syarat yang harus dipenuhi, misalnya pendaftaran sekian, terus untuk mengikuti sekian dan lain sebagainya, itu tidak ada ketentuan seperti itu, orang bebas berarti ya? Kalau pendaftaran tidak ada ya, kalau pendaftaran di sini gratis tidak ada ya, hanya saja ada kemauan untuk merubah tadi ya, ada kemauan. Terus kalau harus ada syarat tertentu ya memang ada. Artinya syarat tertentu gini, kalau memang mau meningkatkan kualitas ya kan, ya di situ memang ada arahan-arahan seperti puasa. Nah, itu arahan-arahan yang masuk ke jenjang berikutnya seperti itu ya. Jadi di situ ada tahapannya. Nah, tapi kalau untuk pemula usia berapapun bisa. Usia berapapun bisa. Tidak ada harus usia sudah nikah atau sangat 18 tahun, enggak. Usia berapapun asal mau, enggak ada kata terlalu dini atau terlambat, enggak ada. Agama mungkin kan harus agama tertentu atau kepercayaan tertentu kan? Semua lapisan masyarakat, semua yang ada kehidupan itu bisa masuk dalam paguyuban wujud jiwa sempurna tanpa pandang bulu, artinya tanpa beda suku agama ya kan, tanpa beda suku agama, tanpa beda suku golongan, martabat atau kelompok ya. Oke, makasih Kang. Nah ini ada satu pertanyaan yang agak ini Kang, karena secara umum kalau dilihat dari
nama paguyubannya sendiri kan lebih ke Jawa gitu ya, satu. Terus kalau dilihat dari baju yang dikenakan panjenengan itu lebih ke menunjukkan Jawa juga. Nah ini ada, mohon maaf, apakah di sini yang beragama tadi misalnya setelah masuk ke wujud jiwa sempurna ada larangan atau ada pantangan, misalnya orang Islam Muslim yang masuk ke wujud jiwa sempurna ini setelah masuk mengikuti arahan, mengikuti ini nanti tidak diperbolehkan misalnya sholat, atau mungkin yang umat Kristiani setelah masuk ke sini tidak diperbolehkan ke kebaktian dan seterusnya. Ini yang sebenarnya seperti apa sih Kang? Ingin tahu Kang. Ini paguyuban wujud jiwa sempurna ini lepas dari agama, ya. Jadi paguyuban wujud jiwa sempurna ini bukan agama, terus bukan kelompok, ya kan? Bukan partai, ya. Jadi paguyuban wujud jiwa sempurna ini adalah wadah dari keseluruhan elemen siapapun, ya, bisa masuk tanpa membeda-bedakan. Jadi etnis juga ada ya. Makanya di sini seluruh ya, ada etnis dari Cina ya, dari ini kalau Indonesia ya dari Medan juga ada ya kan, terus dari Kalimantan ya kan, dari berbagai suku ada semua ya kan. Kemarin ini yang dari Flores ya kan, tokoh Flores itu Mas Blasius Raja, itu seorang tokoh Flores nyel, itu asli itu ya kan. Tapi dengan adanya jabaran-jabaran Kang Jito di sini semua, jadi dari sedulur punya keteguhan Hindu, keteguhan Buddha, keteguhan Kristen, keteguhan Islam, bahkan yang abang jinglang ya, yang tidak ada yang dikatakan tidak beragama, nggak ada istilah di sini menolak, nggak ada. Harus agama ini, harus klaster ini, nggak ada. Semua dibebaskan. Dan di sini tidak ada ketentuan tidak boleh melakukan ibadah, kegiatan ibadah seperti ini, keagamaan seperti ini. Semua tak bebaskan. Semua darah real itu karena sudah menjadi urusan masing-masing. Iya, karena itu hak mereka. Saman melakukan silakan, tidak pun silakan. Tapi Kang Jito arahannya 31. Nafas 3 kali makanya kan ini. Jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong, dan adilnya diri pribadi. Ini yang menjadi patokan Kang Jito. Ya. Jadi kalau masalah ibadah, kebaktian, sosial segala macam dipersilakan, ya kan. Pegang. Nah, tapi pegangan utama ini 31 ini. Ya, jadi ini yang nggak boleh diutak-atik. Itu ya. Jadi murni. Jadi tak ibaratkan makan sambal itu kan ya. Kalau sampan ingin makan sambal hasilnya pasti pedas, ya kan. Kalau udah makan, ya tidak pedas. Nah seperti itu. Saman mau melakukan ibadah nilainya saman yang sudah tahu, yang sudah mengerti, nggak melakukan saman pun yang ngerti, ya kan. Tapi jangan bohong. Ini nggak boleh ditawar. Harus jujur, ya nggak boleh ditawar. Jangan dendam atau jangan sombong juga nggak boleh ditawar. Adilnya diri pribadi. Ini inti dari laku. Semua akan kembali pada diri kita. Apa yang sama dapatkan setelah Anda melakukan jangan bohong, harus jujur, jangan dendam atau jangan sombong ini? Paham ya Mas? Paham. Makanya tidak ada ikatan. Oh di sini harus agama tertentu, kelompok tertentu, golongan tertentu, enggak ada. Semua jadi satu. Gitu. Baik, Kang Jito, terima kasih banyak atas penjelasannya. Makasih, mudah-mudahan apa yang dijabarkan Kang Jito adalah guna dan manfaat, dan semua saudaraku mudah-mudahan dengan adanya wujud jiwa sempurna ini bisa membantu meningkatkan nilai kualitas hidup kita semua dalam konteks kesatuan dan persatuan, kerukunan dalam negara kesatuan Republik Indonesia, khususnya umumnya dalam Nusantara ya. Utus sejati itu tutupi laku, utus warna kali wujud, adilnya diri pribadi, tentrem. Matur suwun.